Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islami. Selamat berpuasa. Hari ini kita berada dalam suasana yang penuh berkah dan keberkahan karena kita berada dalam bulan yang paling mulia, tepatnya di hari ke-14 Ramadan 1445 Hijriah. Sungguh waktu yang istimewa di mana kita berkesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Kepulauan Seribu, warga Kepulauan Seribu DKI Jakarta, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sebuah dan mendengarkan sebuah tausiah Islami dengan tema yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yakni perubahan diri dari datangnya bulan Ramadan. Bulan yang tentunya dinantikan kita, yang begitu bawa peluang ya bagi kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, hari ini podcast Radio Kepulauan Seribu dengan kajian Islam sudah hadir bersama kami di sini. Narasumber kita dari Kementerian Agama, penyuluh agama. Beliau adalah Ustadz Tatang Mutakin, SOSI MPD. Ya. Selamat siang Pak Ustadz. Siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, pendengar Radio Kepulauan Seribu, kita bisa mendengarkan Radio Kepulauan Seribu hari ini melalui link streaming Radio Kepulauan Seribunya. Kita sudah share ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan bisa dibagikan kepada teman atau keluarga agar kita bisa mendapatkan manfaat ya dengan mendengarkan ceramah atau tausiah Islam yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita pada podcast Kajian Islam hari ini ya Pak Ustadz ya. Baik. Sebelum kita mendengarkan kajian Islami mengenai perubahan diri dari datangnya bulan suci Ramadan, kita kenalan dulu siapa sih Ustadz yang saat ini berada di studio Radio Kepulauan Seribu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Alhamdulillah siang ini saya bisa bersilaturahmi dengan para pendengar podcast RKS di Kepulauan Seribu, yang mana alhamdulillah saya mendapatkan satu tugas yang mulia di perwakilan dari PARI atau Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, yang alhamdulillah kepala kantornya itu Bapak Haji Mawardi, Sarjana Agama, dan kepala seksi Bimas Islamnya adalah Bapak Kiai Haji Abdul Hakim, Sarjana Agama. Beliau memberikan tugas kepada kami sebagai penyuluh di Kepulauan Seribu, dan tentunya perlu kami sampaikan dulu, perkenalkan bahwa nama saya Tatang Jainal Mutakin. Tatang JTM itu Tatang Jainal Mutakin. Aslinya saya orang Tasik, Bu. Iya. Aslinya orang Tasik, tinggal di daerah Jakarta Timur. Cuman kebetulan sekarang ditugaskan di Kepulauan Seribu. Sementara itu saja yang Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memperkenalkan diri. Jauh-jauh datang dari Tasik hanya untuk pendengar Radio Kepulauan Seribu ya. Alhamdulillah. Semoga menjadi ladang pahala ya Pak Amin, Ustadz, amin ya Allah ya Rabb. Baiklah, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama kajian Islam dari narasumber kita. Dan jangan lupa untuk berbagi atau share link streaming ini dengan keluarga dan teman-teman ya, agar mereka juga bisa merasakan berkah dari kajian Islam. Jika ingin ada pertanyaan ya yang ditujukan oleh kepada Ustadz kita hari ini, bisa di kolom komentar via Facebook Radio Kepulauan Seribunya, atau bisa japri ya ke hostnya hari ini bersama Mbak Hesti Hasan ya. Baik Ustadz, kami persilakan ya untuk menjelaskan dengan tema tausiah Islam atau kajian Islam pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadana syahru siyami wal qiyam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihi ibad. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, para pendengar podcast RKS radio di Kepulauan Seribu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah saya pada siang ini bisa mengisi dalam acara kajian Islam. Mudah-mudahan dalam mengisi acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kru yang berbahagia, Mbak Hesti Hasan yang saya banggakan, dan juga tentunya karena ini ada di tempat kantor Bupati yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Junaidi, Sarjana Sosial MSI yang berbahagia, dan juga termasuk kepada Kepala Kantor Kepulauan Seribu yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Mawardi Gani, Sarjana Agama, dan Bapak Kiai Haji Abdul Hakim, Sarjana Agama, dan tentunya juga kepada para teman-teman, para pendakwah dan para petugas yang ada di Kepulauan Seribu, terkhusus daripada sebagai yang dijadikan tugas yaitu untuk para penyuluh. Tentunya banyak para penyuluh yang ada di Kepulauan Seribu. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tentunya dengan izin Allah kita semua alhamdulillah doa kita terijabah pasti, sehingga sampai di bulan Ramadan yang mana doa kita sudah terkabulkan 3 bulan yang lalu. Oleh para ulama diberikan satu gambaran dan contoh doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berilah kami keberkahan di bulan Rajab ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, Allah berikan kemudahan, dan tentunya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan panutan kita semuanya bagi orang Islam. Mudah-mudahan hadir para malaikatnya Allah menyampaikan salawat kita, salawat dari para pendengar radio Kepulauan Seribu sampai ke Masjid Nabawi. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar radio yang berbahagia, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Hesti Hasan bahwa saya pada kesempatan ini sudah menyampaikan tentang perubahan diri dari datangnya bulan Ramadan. Berbicara perubahan diri, tentunya kita harus melihat daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita pahami dan sudah sering kita dengarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita bahwa yang diperintahkan oleh Allah melaksanakan saum, melaksanakan ibadah puasa terkhusus adalah kepada orang yang beriman saja. Jadi SDM-nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diutamakan. Hai orang-orang yang beriman, tentunya harus banyak orang yang beriman dulu. Ketika datang orang beriman, kita termasuk orang yang beriman, naungannya di situ baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah datang. Kutiba alaikumus syam adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentunya melaksanakan ibadah puasa ini adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah.
Karena Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa diawali dengan kita yaitu mempunyai satu keimanan, keyakinan kepada Allah. Iman, yakin kepada aturan-aturan Allah, sehingga Allah ada malaikatnya, Allah punya aturan Rasulnya, Allah punya aturan kitab dan yang lainnya. Konsekuensinya kita akan tahu, akan kita dapatkan daripada melaksanakan atau meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, perintah melaksanakan ibadah puasa itu kutiba alaikumusiyam, melaksanakanlah puasa. Puasa itu apa? Bagian daripada upaya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya para hadirin yang berbahagia atau jamaah pendengar radio yang berbahagia, yang namanya puasa itu tidak hanya dilaksanakan perintahnya itu kepada kita saja, tetapi kepada orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu siapa? Orang-orang tentunya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, puasa ini adalah bagaikan alat. Yang namanya alat, Bu Hesti, jadi pisau itu adalah alat. Golok adalah alat, itu adalah alat. Pisau bisa dipakai ngiris bawang. Betul begitu? Betul. Orang dapur biasanya pisau itu bisa dipakai untuk ngiris sayur-sayuran. Betul. Tetapi jangan salah Bu Hesti, yang namanya pisau itu bisa untuk kejahatan. Bisa dipakai untuk kejahatan, kenapa? Karena itu alat. Tergantung orang tersebut yang melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu, Bu Hesti, jadi melaksanakan ibadah puasa itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan grade kita. Keinginan kita itu apa? Silakan minta kepada Allah dengan apa? Dengan alat puasa tadi. Jangankan bagi kita orang Islam dan tentunya orang yang beriman, di luar Islam pun, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang di luar Islam, para ahlul kitab juga itu melakukan puasa. Dan ketika mereka melaksanakan puasa, tentunya akan ada perubahan diri, perubahan dalam dirinya setelahnya melaksanakan ibadah puasa. Contoh, ibadah puasa dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Maka tentunya mereka, kita sering lihat di dalam sejarah atau perfilman itu atau dongeng, mereka ada istilah tapa brata yuda. Ada istilah tapa-tapa di gua-gua, tapa di tempat-tempat terpencil. Tentunya mereka itu mengasingkan diri dan badannya, jiwanya dilakukan dengan dalam keadaan berpuasa. Maka endingnya, hasilnya dari pelaksanaan puasa tersebut akan ada keistimewaan-keistimewaan kepada orang yang melakukannya itu. Nah, kalau keistimewaan datangnya kepada orang yang di luar Islam, tentunya tidak ada keimanannya, tidak ada Islamnya di situ, tidak mau melaksanakan segala perintah Allahnya, dan tidak mau berupaya untuk menjauhkan larangannya, itu namanya istijrad. Itu banyak orang yang punya kelebihan-kelebihan, bisa terbangan gitu kan ya, bisa lari di atas air, itu dipuasain dulu. Mohon maaf, saya dulu pernah belajar, itu lagi muda itu, belajar bagaimana cara buka kunci. Kunci apa Ustaz? Model kunci rumah, kunci mobil gitu. Itu ada pelajarannya itu. Gak usah dipakai apa namanya itu kuncinya itu gak usah dipakai, tetapi dengan ditiup, wah, itu ternyata insya Allah buka itu kuncinya. Tetapi itu tentunya buat kejahatan. Mohon maaf, dulu pernah belajar yang namanya semacam kesaktian-kesaktian. Dan juga itu ketika belajar kesaktian-kesaktian tersebut, kita punya kelebihan-kelebihan. Mohon maaf, bisa seperti halnya bisa sakti tidak kena ketika dibacok, tidak mempan. Ternyata ketika naik pohon, orang-orang secara wajar naik pohon itu kan lambat, susah. Tetapi ketika seseorang punya keistimewaan, itu naik pohon bisa cepat. Ada istilah ilmunya tuh ilmu pamonyet namanya. Kalau di kampung Tasik itu ada ilmu pamonyet. Itu beneran ada Ustaz? Pernah ada, dan itu pernah saya pelajari.
Tetapi jangan salah, ada lagi istilah namanya itu rawa rontek dan sebagainya, itu ada pelajarannya. Saya pernah mendapatkan satu pelajaran tausiah dari guru saya. Kalau belajar yang seperti itu, katanya, Tan, nanti kamu tuh susah hidup. Susah hidup, susah mati. Karena susah hidup, susah mati, ternyata saya itu belajar berguru kepada orang yang bukan yang salah saya berguru. Karena saya salah berguru di pondok pesantren saya, sehingga dimandiin, dibuang itu ilmu yang jahat tersebut. Kenapa? Karena itu akan membuat kita dalam kehidupan kita rusak dalam kehidupan kita. Nah, ilmu itu semuanya adalah hasil daripada puasa. Tirakat namanya, tirakat. Maka ketika kita bagi datang orang yang beriman, orang yang Islam dan tentunya beriman, tentunya melaksanakan ibadah puasa itu adalah lillah, karena Allah. Ketika kita lillah karena Allah, maka hasil daripada puasa tentunya akan mendapatkan, salah satunya adalah kenyamanan dalam dirinya. Nyaman dalam dirinya, sehat badannya, tentunya duitnya banyak. Gitu. Tapi kalau dalam kehidupannya tidak sehat, sakit-sakitan melulu, ya tentunya urusannya sama rumah sakit melulu. Ya duitnya habis, kira-kira seperti itu. Tetapi bagi orang yang berpuasa, puasanya penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan daripada ridhonya Allah, tentunya akan ada ending di dalam dirinya itu. Pertama, sehat tentunya. Di dunia akan didapatkan kebahagiaan di dunia didapatkan, terlebih nanti di yaumil akhir akan mendapatkan satu tempat di mana khusus untuk orang berpuasa, namanya surga Ar-Rayyan. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, kemudian setelahnya kita melaksanakan ibadah puasa, yang mana kita puasa itu melakukan seperti halnya orang-orang terdahulu untuk meningkatkan grit kehidupan kita, grit dalam diri kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita ini termasuk orang yang beriman. Belajar dari sejarah orang-orang terlebih dahulu melaksanakan ibadah puasa, ada kelebihan-kelebihan, maka pelajaran dari situ kita introspeksi diri. Sebelum bulan Ramadan yang sekarang, seperti apa ibadah kita. Kemudian introspeksi diri di setelahnya bulan puasa Ramadan ini. Maka oleh karena mumpung di bulan Ramadan, dan tentunya ini adalah doa kita terkabulkan, jangan sampai sia-siakan bulan Ramadan ini, pasti. Jangan sampai sia-siakan. Maksimalkan ibadah kita seolah-olah kita hidup dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini terakhir kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak akan menjadikan satu jaminan bahwa nanti bulan Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Nah, karena berpikir adalah bulan ini bulan Ramadan terakhir, maka maksimalkan di dalam ibadah. Contoh, maksimal dalam ibadah apa? Sholat wajibnya tentu melaksanakannya dengan berjamaah di masjid, berjamaah di musola, gitu kan? Ibadah-ibadah sunnahnya tentu kita lakukan. Kenapa? Karena kalau hanya melaksanakan ibadah wajib saja, sholatnya kita laksanakan yang wajibnya saja, puasa kita laksanakan hanya Ramadan yang wajibnya saja, tidak akan mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, perintahkan untuk melaksanakan ibadah salat tahajud. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan wa minal laili, di sepertiga malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah kau, nafilatan lak, adalah menjadikan tambahan pahala untukmu.
Asayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan kau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, Bu Hesti, saya ini orang Tasik. Kalau orang Tasik di mana-mana relatif usahanya tuh dagang. Kira-kira dagang tukang kredit lah. Apa tuh kredit? Tukang kredit, saya ini mantan tukang kredit. Datang dari kampung modal cuman kolor doang, datang ke Jakarta, ketemulah dengan bos tukang kredit, gitu kan? Dididik, dilatih saya bagaimana berdagang. Orang berdagang, contoh belanjalah dari Tasik, mau kena 1 kodi misalkan, atau spray atau apa 1 kodi misalkan. Modalnya itu dagangan kita 1 juta. 1 juta. Tentunya saya bawa ke sini ke Kepulauan Seribu, saya jual modalnya 1 juta, saya jual 2 juta. Boleh apa boleh? Boleh. Boleh-boleh saja, itu untung namanya. Bu Esti besok tahu, ternyata Pak Tatang modal spray itu, modal mukena sekodi cuma 1 juta. Lah dijual sama gua 2 juta, suwe banget kata beliau. Najis, gua besok gak bakal beli lagi, bikin kapok orang kalau begitu. Betul apa betul? Betul. Nah, biar orang tidak kapok, pelangganan tidak kapok, jadi saudara, jadi keluarga. Tentunya dalam misi dalam dagang itu tidak hanya sekedar mencari untung semata. Lah kira-kira lah, kalau modalnya 1 juta atau dijualnya 1,5 juta lah. Nah, yang 500.000 itu adalah untungnya. Nafilatan kalau kalimat dalam Qur'annya. Untungnya. Jadi kalau tahajud itu untungnya. Kalau qobliyah ba'diyah, salat sunat qobliyah ba'diyah maksudnya itu untungnya. Salat duha itu untungnya. Kalau hanya salat wajib saja, puasa saja, itu hanya kembali modal. Kembali modal. Kalau tukang kredit tadi datang ke Pulau Seribu, modal 1 juta, dijual 1 juta lagi, itu namanya tukang kredit keder. Begitu ya kira-kira ya. Lah kan harus ada untung. Emang naik kapal nggak pakai ongkos? Belum lagi tantangannya luar biasa. Kemarin saya naik kapal mogok, tahu kapalnya? Kapal mogok dengan Ibu Esti, ingat aja saya tuh. Balik lagi sudah sampai di Pulau Bidadari, balik lagi. Udah didandanin di sana di Muara Angke, udah katanya bagus, bener. Jalan lagi saya, baru mau sampai ke Pari. Luar biasa, mati maning itu kapalnya. Termasa di deret itu kapal sampai ke Pulau Pramuka Isa. Biasanya kan cuma 2 jam. Itu kan tantangan dan rintangan. Betul. Bagi seorang tukang dagang itu diperhitungkan. Meskipun perjalanannya mulus, suatu saat akan ada hal seperti itu. Maka wajarlah kalau dagang saya itu ditambahin. Yang penting kan ridho pada ridho. Namanya dalam Islam itu antarodin. Ketika ada ridho pada ridho, yang jual ridho, yang beli ridho, timbullah ada interaksi sosial, timbullah akan ada perjualan, gitu kan. Kalau tidak ridho membeli, tidak akan laku saya dagang. Tidak akan ridho saya menjual, tidak akan laku dagang. Nah, dalam perdagangan itu namanya untung, wajar mencari untung. Kemudian di dalam agama pun, untuk mendapatkan untung tentunya qobliyah ba'diyah dilaksanakan. Itu semua harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak akan jadi itu. Apalagi harus haji. Kebetulan saya ngurusin haji, Bu. Saya ngurusin umroh. Alhamdulillah setiap tahun saya bisa 4 atau 5 kali berangkat umroh saya. Haji insya Allah mohon doanya tahun ini saya melaksanakan ibadah haji sama keluarga, sama istri. Bawa jamaah 250 orang. Itu nunggunya lama haji itu. Kecuali nunggunya lama, daftar sekarang kurang lebih 28 tahun doang. 28 tahun doang. Ditambah duitnya banyak. Untuk mendapatkan porsi 25 juta, pelunasannya 32 juta. Tuh, duit apa itu? Duit. Lah kalau dibelikan kambing udah berapa biji itu kambing? Ya Pak, iya? Nah, kalau tidak dipaksakan tidak akan jadi. Qobliyah ba'diyah aja berat, tahajud aja berat. Datang waktunya tahajud, setelahnya makan, kita makan syahur. Bagi orang yang beriman mengerti pahala tahajud, segera melakukan tahajud. Ngambil air wudhu, sholat. Mau di rumah kek, mau di masjid kek. Tetapi bagi yang berat, mau ke masjid, tangan dulu yang keluar.
Ya, gerimis dah. Gerimis dah. Jadi nggak ke masjid. Kagak, mau hujan beneran. Tetapi bagi orang yang kuat keimanannya, sungguh-sungguh keinginannya, bikin cara. Hujan, gerimis, cari payung. Gelap, cari senter. Betul apa betul? Betul. Kemudian licin, cari apa? Tongkat dan lain sebagainya. Itu adalah upaya. Haji, umrah begitu. Ya tentunya kalau punya duit ya ngambil dari tabungan. Nggak punya tabungan, punya mobil, jual mobil. Yang penting saya bisa haji, saya bisa umrah. Jual kontrakan, jual homestay. Di sini pada punya homestay ya? Iya. Di sini pada banyak homestay, perusahaannya homestay semua. Iya. Gitu kan. Nah, maka dari itu kembali harus kita upayakan, harus kita siasati, harus kita sungguh-sungguh keinginannya akan terwujud itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dilaksanakan itu semuanya, tentunya di dalam diri kita akan ada perubahan. Setelahnya haji, setelahnya umrah akan ada perubahan. Setelahnya puasa akan ada perubahan dalam diri. Kalau setelahnya haji, setelahnya umrah tidak ada perubahan dalam kehidupan. Setelahnya bulan Ramadan, puasa kita lakukan, tidak ada perubahan dalam perilaku kehidupan. Yang pelit bertambah pelitnya, yang malas bertambah malasnya. Ini indikasi bahwa ibadahnya, hajinya, umrahnya, puasanya itu mardudatun, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar radio yang berbahagia, saya dikasih waktu berapa menit lagi? Masih ada waktu lagi kan? Atau habis? Masih ada? Oke. Baik, dari para pelaksanaan ibadah puasa, Ibu Westi, ada beberapa pelajaran. Yang pertama tentunya dari puasa itu ada pelajaran secara vertikal, langsung kepada Allah. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak bisa secara pura-pura. Datang ke rumah lemes gitu kan, meludah. Kenapa? Saya lagi puasa. Kan bisa begitu? Bisa. Ya kan? Tetapi dengan Allah urusannya. Kata Allah, lu bohong lu, tadi habis mampir lu di homestay lu makan lu. Kan begitu ya? Jadi adalah secara langsung dengan Gusti Allah, itu adalah puasa. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikatakan setiap ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat melaksanakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan. Hebat apa hebat tuh? Hebat. 10 kali lipat dari satu kali kita melaksanakan ibadah dibikin 10 kali lipat, bahkan dijadikan 700 kali lipat. Apalagi illa sauma. Qala Allah azza wa jalla illa sauma, kecuali orang yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena puasa itu adalah urusan aku dan aku sendiri yang langsung memberikan pahala kepada orang itu. Luar biasa, sangat bahagia sekali bagi kita orang yang melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya puasanya penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, seolah-olah kita benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran daripada puasa tentunya adalah ada pelajaran horizontal. Jadi keseimbangan dengan manusia. Maka ada perintah dari pelaksanaan ibadah puasa itu sholawat tarawih. Ada perintah untuk bayar zakat fitrah. Ini adalah memberikan satu pelajaran kepedulian kepada sesama. Ada buka puasa, maka ada anjuran untuk apa? Untuk saling berbagi. Ada istilah ngasih untuk buka puasa. Kenapa? Itu pahalanya ketika kita memberi makan orang yang berpuasa, bagaikan kita melaksanakan ibadah puasa tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan puasa. Hebat apa hebat, Ibu? Hebat, luar biasa. Jadi kita memberi makan kepada orang puasa, seteguk minum, sebutir kurma, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa tanpa mengurangi mereka melakukan ibadah puasa. Nah, jadi ada
pelajaran yang secara horizontal, pendidikan kepada kita peduli dengan sesama, peduli dengan saudara, peduli dengan keluarga. Maka kalau habis melaksanakan ibadah puasa dengan orang tua jauh, dengan keluarga berantem, dengan tetangga tidak akur, maka bohong puasanya itu. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sungguh-sungguh melaksanakan puasanya, insya Allah pelajaran dari situ, maka nanti akan ada namanya lebaran. Ada istilah musafahah, silaturahmi, bersalam-salaman. Maka insya Allah itu semua adalah pendidikan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tentunya orang yang beriman, gitu kan ya. Jadi ada interaksi sosial dengan sesama akur. Maka kalau ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, ya itu abaikan saja. Kita sepakat untuk berbeda. Ada istilah sholat terawihnya 20 rakaat atau 23 dengan witir. Ada yang 8 atau 11 dengan witir. Silakan, sama-sama ada hujahnya, sama-sama ada dasarnya. Yang penting akur, sama-sama kita melaksanakan sholat. Betul apa betul? Betul. Tetapi yang masalah adalah orang yang nggak sholat. Yang masalah adalah orang yang nggak puasa. Begitu kira-kira. Jadi secara ringkasnya adalah dengan pelaksanaan ibadah puasa bisa mendidik diri kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, vertikal, mendidik kejujuran kita. Kalau belum waktunya maghrib, jangan coba-coba makan meskipun sudah matang dan halal itu makanan kita. Kalau sudah datang waktu subuh atau sudah imsak, meskipun masih banyak makanan kita, meskipun masih lapar, meskipun kita belum kenyang kita makan, jangan coba-coba makan melulu, tinggalkan itu makan. Dilatih oleh Allah untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri, untuk menjujur kepada diri. Ini adalah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sementara itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Ustazah, Bu Esti, silakan dilanjut bagaimana? Baik, terima kasih Ustadz ya sudah menjelaskan ya mengenai perubahan diri dari datangnya bulan suci Ramadan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin Allah. Spesialnya untuk pendengar radio Kepulauan Seribu dimanapun berada ya. Baik, masih ada waktu Ustadz nih, saatnya kita mau tanya Tanya ya. jawab. Iya, silakan dong. Saya yang bertanya, Boleh? Ustadz yang jawab ya. Siap, Jangan insya Allah. kebalik ya Ustadz ya. Bingung saya nanti. Iya. Kalau nanti saya gak bisa jawab, nanti bisa PR buat saya. Dilempar ke audien ya. Iya, ke dia nanti. Silakan saja. Baik. Nah, Ustadz, bagaimana sih seharusnya umat Islam dalam mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan ya? Mengingat bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk perubahan diri. Karena masih ada 15 hari ke depan ya Ustadz? Betul. 16 hari apa 15 hari nih? Masih kurang lebih baru separohnya kita. Kecepatan saya ngitungnya ya. Baru. Intinya yang penting udah separohnya ada puasa kita. Iya, betul ya. Baik, Ustazah Hesti Hasan kan sampai? Iya, Ya, Bu. Sudah Hesti Hasan. Alhamdulillah pertanyaannya sangat luar biasa, bagus sekali. Seharusnya umat Islam itu apa yang disiapkan ketika menghadapi atau menyambut bulan Ramadan? Orang tua dulu, kakek nenek moyang kita itu nggak harus mencari dalil. Mereka mah turut aja sama orang tua, turut aja sama guru. Mau datang Ramadan, lo beresin tuh halaman rumah. Pernah dengar begitu Ustaz Hesti? Betul. Tuh, kamar tuh bersihin tuh, rapikan tuh, WC tuh rapikan tuh, spray ganti tuh, kan begitu. Iya. Ini persiapan bulan Ramadan. Malah mohon maaf, orang-orang jauh disuratin, dulu belum ada WA-WA-an, belum ada telepon-teleponan. Iya. Bilangin sama mpok lu, sama adek lu, sama saudara lu, kumpul di hari ini, ditentukan di hari itunya. Cari makanan yang tidak biasa dibiasakan, yang mungkin belum ada, nggak punya ayam, itu ayam diadakan, motong ayam, nyari ikan, bakar ikan dan yang lainnya.
Ini adalah bagian daripada menyambut kedatangan bulan Ramadan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Iya. Malah kadang-kadang mohon maaf datang ke setelahnya makan-makan rame-rame datang ke kuburan kan begitu kan ya? Iya, Membersihkan makam orang tua kita. Ini adalah orang tua kita ini luar biasa mengungkapkan rasa bahagia mendatang bulan Ramadan. Kenapa? Beliau tahu itu dari gurunya. Dalam kitab Ar-Ruh dikatakan ketika anak Adam, ketika manusia itu ada di alam barzah, beliau itu hanya yang dipinta adalah uluran doa daripada anaknya. Uluran doa daripada istrinya atau daripada ahli warisnya. Maka satu sama lain yang sesama penghuni kuburan itu bisa ada istilah iri-irian. Lu mah enak, gitu kan ya? Kayaknya bahagia sekali sih. Kalau ibarat bawa anak kiri kanan dibawa gitu kayak ada digendong segala macam dibawa gerobak dibawa. Enak banget sih lu, banyak bekalnya. Iya, lu sendiri kenapa? Saya mah boro-boro datang ke rumah anak saya malah lagi pada berantem. Itu kontrakan malah dijadikan berantem. Tidak akur gara-gara apa? Gara-gara warisan. Saya sedih, saya gak ada yang doain saya. Maka dalam surat Al-Munafikun itu digambarkan ayat 10, A'udzubillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, tolong hidupkan kembali saya ya Allah, barang sebentar saya Allah. Saya akan sodakohkan harta saya ya Allah, akan saya berikan kepada panti asuhan ya Allah, akan saya berikan kepada masjid, kepada musola ya Allah. Kenapa? Karena begitu hebatnya daripada jariah yang dilakukan oleh temannya, oleh tetangganya ketika hidup dirasakan oleh mereka yang sama-sama sudah ada di alam barzah. Luar biasa itu. Sehingga menyesal senyesal-nyesalnya dia itu rumahnya, itu kontrakan, itu hartanya tidak diinfakkan karena malah dipakai berantem oleh para keluarganya. Apalagi yang diharapkan oleh oleh ahli kubur adalah pingin segera datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena memang dia sudah mendapatkan nikmat yang indah, nikmat yang sangat luar biasa. Ada istilah Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, Kang. Namanya taman-taman surga itu udah di tamannya aja udah enak banget. Di tamannya udah enak banget, nyaman, sejuk sekali. Ngelihat pantai luas gitu kan ya. Pokoknya enak, sejuk. Di rumahnya di dalamnya itu lebih enak lagi. Cuman belum masuk. Kira-kira kalau kita sudah melihat ada kita boleh masuk ke dalam, gitu kan? Ada akses masuk ke dalam. Kira-kira di dalamnya itu banyak sekali makanan, banyak sekali minuman-minuman lezat, banyak sekali bidadari, banyak sekali kenikmatan yang luar biasa. Kira-kira pingin buru-buru masuk apa enggak? Buru-buru. Pingin buru-buru masuk dia. Pingin buru-buru masuk. Kenapa? Karena begitu lihat banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Begitupun orang yang ahli siksa, yang orang itu istilahnya penuh banyak penderitaan di alam barzahnya, pingin buru-buru dia datangnya hari kiamat, disangkanya udah kelar, nggak ada siksaan lagi. Padahal begitu hari kiamat, siksaan yang sesungguhnya akan didatangkan. Maka dari itu, bagaimana persiapan untuk datangnya bulan Ramadan? Hadis Rasul sampaikan, man faraha biduhuli ramadana dakhala jannah. Siapa orang yang bahagia, yang senang datangnya bulan Ramadan, dakhala jannah, masuk surga. Itu hanya senangnya saja. Jadi persiapan apa menyambut bulan Ramadan? Ya tentunya minimal senang lah. Senang datangnya bulan Ramadan. Apa yang disiapkan? Tadi bersih-bersih rumah. Kan gitu kan ya? Bersih-bersih kamar tidur. Kemudian tentunya kalau orang kampung mah, kalau mau masak nasi itu harus ada kayu bakar. Dulu kan, ingat ya sampai kena gak nyari kayu bakar? Nah sekarang udah nggak ada kayu bakar. Nyari kayu bakar ditumpuk itu kayu bakar dari ujung rumah sampai ujung rumah. Kenapa? Persiapan menghadap bulan Ramadan, agar bulan Ramadan dipakai aturan nyari kayu bakar buat tadarus Al-Quran.
Untuk apa lagi? Untuk perbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Begitu kira-kira Ustazah. Iya, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi seperti itu pendengar Radio Kepulauan Seribu ya, persiapan yang kita lakukan. Alhamdulillah Ustadz itu sama ya dengan yang dilakukan oleh masyarakat Betul, Kepulauan alhamdulillah. Seribu. Ya. Alhamdulillah. Udah sesuai dalil. Iya, alhamdulillah ya. Udah sesuai dalil. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih. Sebagai umat Islam, apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk mencapai perubahan diri yang lebih baik ya? Oke, Gimana, cakep. Pertanyaannya luar biasa ini. Iya. Hebat pertanyaannya. Sebagai umat Islam, apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan untuk mencapai perubahan diri yang lebih baik? Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya dengan melaksanakan ibadah puasa kita akan ada perubahan dalam diri kita. Tentunya puasa yang mana? Ketika melaksanakan ibadah umroh akan ada perubahan di diri kita. Umroh yang mana? Ketika melaksanakan ibadah haji, pulangnya akan ada perubahan dalam diri kita. Haji yang mana? Tentunya yang sungguh-sungguh, yang serius dalam melaksanakan ibadahnya. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza zaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Maka oleh karena sebagai umat Islam harus fokus kita itu dalam ibadah. Kita dibuka pintu surga oleh Allah, semata-mata yang buka adalah kita. Kita sendiri yang buka. Kita sendiri yang buka dengan memperbanyak akses kebaikan. Bagaimana caranya? Perbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Perbanyak qobliyah ba'diyahnya. Perbanyak sedekah jariyahnya. Jangan sampai lupa punya makanan, punya minuman di rumah. Jangan sampai nunggu lebih. Jangan sampai nunggu sisa. Kita pisahkan, bawa ke masjid. Pisahkan, bawa ke musola. Dinikmati oleh orang-orang musafir. Contoh saya kan musafir ini ceritanya dari Jakarta. Kayaknya ada apa nggak kira-kira nanti di masjid itu yang ngasih takjil? Ada. Ya kalau nggak ada ya sabar, beli gua. Gitu. Jadi kita siapkan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa itu apa? Buka selebar-lebarnya pintu surga. Berarti maksudnya adalah kita sendiri membuka akses untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasul adalah wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maksud ditutup pintu neraka adalah seyogyanya kita yang berpuasa memaksimalkan diri rapat-rapat. Tutup pintu maksiat kepada Allah. Maka itu semua pertanda bahwa kita ini adalah menutup pintu surganya, pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wasuffidatis syayatin, dibelenggu daripada setan. Nah, maksud dibelenggu setan ini adalah diikat setan. Namanya diikat setan itu, para pendengar radio yang berbahagia, kita enaknya sih habis buka puasa itu, Bu Westi, kan enaknya beres makan, ada apalah itu, ada kolaknya, ada makan-makan ringannya, ngemil bahasanya. Sambil ngemil, sambil selonjoran kita. Enaknya sambil selonjoran nonton TV dah. Nonton TV, denger radio, gitu kan. Apalagi itu ada film yang sangat kita sukai. Kira-kira film apa yang sangat kita sukai itu pas waktunya tarawih? Itu semua kita tinggalkan. Itu semuanya kita lewati. Kenapa? Karena kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi
fokus dalam beribadah bagi kita yang beriman, yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Begitu kira-kira saja. Iya. Baik. Baik, Ustadz, terima kasih ya. Ustadz sampai masih semangat ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Iya, masih ada 3 pertanyaan lagi Ustadz. Boleh. Ya. Nah, di poin ketiga di sini, bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama bulan Ramadan agar dapat menghasilkan perubahan diri yang signifikan. Baik, ini pertanyaan ini bagus nih pertanyaannya. Bagus. Iya. Bagaimana cara meningkatkan apa tadi? Cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama bulan Ramadan. Oke. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, ini tentunya bagian daripada upaya untuk robah diri kita dari tadinya keyakinan hanya yakin doang, ada action. Apa actionnya? La'allakum tattaqun. Sehingga terjadi orang yang bertakwa. Nah, ini semua harus dijadikan sebagai pemahaman oleh kita. Jadikan pengetahuan oleh kita. Dan tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi dijadikanlah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang barokah? Ziyadatul khair. Tadi disampaikan saya di muqaddimah bahwa dengan melaksanakan ibadah puasa adalah bagian daripada alat untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu perubahan dalam diri kita. Akan menjadikan apa? Menjadi orang yang tambah tebal keimanannya. Akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang lebih iman, lebih kuat dalam ketakwaannya. Maka jadikanlah dalam diri kita, dalam pemahaman kita, ibadah puasa ini jadikan sebagai alat komunikasi dengan Gusti Allah. Alat komunikasi dengan Allah langsung yang saya sampaikan tadi secara horizontal dengan Allah, dan jadikanlah alat vertikal dengan sesama manusia. Lebih tingkatkan kebaikan kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, maka itulah akan menjadikan satu tanda, satu indikasi bahwa iman kita meningkat. Begitu saja. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti setelah keimanan dan ketakwaan kita kuat, bebas dari ujian. Malah ujiannya lebih kencang lagi ya Ustadz ya. Ujiannya apa tidak tahu bahwa orang yang beriman itu akan ada ujian-ujian berikutnya? Iya, justru ada. Gitu saja ya. Tambah kuat ujiannya ya. Jadi kita nggak boleh lengah ya Ustadz ya. Betul saja. Baik, kita lanjutkan lagi ya Ustadz. Bagaimana pentingnya melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan serta kesalahan selama bulan Ramadan sebagai upaya untuk meraih perubahan diri yang lebih baik. Yang namanya manusia Ustadz ya. Tadi dibilang Ustadz, semakin tebal keimanannya, ketakwaannya, semakin gede juga anginnya gitu ya. Betul. Diuji terus. Nah, ujiannya. Lalu bagaimana nih kita memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita itu? Bagaimana pentingnya melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan serta kesalahan selama bulan Ramadan. Nah, tadi di awal saya sampaikan kita harus melihat sejarah bahwa puasa ini diperintahkannya adalah bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada min qablikum, adalah orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dari zaman Nabi Adam sudah ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, introspeksi diri kita tentunya apa? Tentunya dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, di tahun ini harus lebih baik dibanding puasa yang telah lalu. Dan tentunya di tahun-tahun yang akan datang kita harus bisa mengintrospeksi diri sejauh mana saya perubahan dalam diri saya. Kalau tahun dulu
nggak pernah tamat baca Quran. Gitu kan? Karena luar biasa subhanallah daripada Al-Quran itu. Jangankan diamalkan isinya, hanya bacanya saja dapat pahala. Megangnya saja dengan penuh ketawaduan, pakai punya wudhu, gitu kan ya. Bismillah dia niat untuk memuliakan itu Al-Quran, dapat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, coba introspeksi, ngaca diri. Apakah tahun dulu tamat enggak baca Quran? Apakah tahun ini tamat apa tidak? Kalau dulu 1 tamatan, Bu, ya sekarang tambahin atau 1,5. Iya. Enggak 1,5, 1/4 atau. Kan kira-kira begitu. Iya. Kalau tahun dulu boro-boro bisa baca Quran, kan bisa boro-boro baca Quran kan bisa juga kagak. Ada nggak upaya untuk mau belajar? Meningkatkan grade diri kita, mau belajar bacaan Al-Quran. Sebenarnya nih, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ustazah, saya punya satu kisah, punya cerita. Saya tuh punya jamaah perempuan cantik banget. Perempuan jamaah cantik, pintar lagi. Nah, dia tuh belajar dakwah. Saya kebetulan salah satu pengajar di situ. Dan dia alhamdulillah dari semangatnya bisa ceramah, bisa jadi MC dan sebagainya begitu. Suatu saat curhat sama saya. Apa curhatnya, Pak Ustadz? Saya punya suami, nyatanya gitu. Enggak masalah dalam ekonomi. Terus saya pingin belajar ngaji. Caranya bagaimana? Lu ajarin. Itu dia Ustadz. Kalau saya ngajarin berantem dulu kata gitu. Oke, kalau gitu ntar gue ke rumahmu. Carikan waktu yang ada suamimu di rumah dan carikan bagaimana cara biar saya akrab dengan suamimu. Oke Ustaz. Begitu beres bulan Ramadan, ada sawalan, istilahnya ada halal bihalal. Halal bihalal kumpul keluarga, diundanglah saya makan-makan. Dalam makan-makan itu sedikit memberikan tausiah, akrablah tuh dengan suaminya. Akrab-akrab dengan suaminya, bikin skenario lain. Saya diajak ke rumah, itu perintah saya. Kapan ada suamimu di rumah? SMS saya. Oke. Kira-kira menjelang maghrib saya datang ke rumah, tolong tawarin saya makan, lapar, saya bilang. Ustaz, udah makan belum? Belum, saya bilang itu. Sapi gak ada lauk, Ustaz, udah yang ada aja gampang. Masakin mie aja boleh? Boleh, masak mie aja. Bikin masak mie karena saya ingin ini waktu. Jadi biar agak lama ngobrol sama suaminya gitu. Sampailah maghrib. Mateng mie. Begitu saya makan, nggak lama maghrib, saya bilang, tolong kalau bisa kita sholatnya di rumah saja. Boleh Pak Ustaz, boleh. Dia gelar tikor, gelar hambal di tengah rumah. Ternyata di situ ada musholanya, sholatlah saya. Karena itu istrinya tuh istilahnya akrab dengan saya. Sini kamu, saya bilang ngaji Quran. Boleh Ustaz, baca. Udah lama saya nggak ngetes sampai dites baca Quran. Nah, terus coba Bapak, nggak usah Pak Ustaz, saya nggak usah, nggak apa-apa sampean. Udah gini aja, tolong baca Qul Falaq Binas. Oke, mau dia. Wah, Bapak ini kayaknya berat Pak, Bapak belum bisa baca. Betul Ustaz, sebenarnya saya belum bisa baca Quran. Oke, mau nggak saya ajarin ngaji? Mau Pak Ustaz, tapi jangan bilang-bilang. Oke, tenang, kita yang tahu berdua-dua. Minjem itu Iqra punya anaknya, diajarin sama saya, alhamdulillah 4 apa 5 kali pertemuan biar tamat Iqra 6 itu. Alhamdulillah. Dan dia ternyata diam-diam punya satu iktikad, punya apa namanya itu ya, nazar. Kalau saya bisa baca Quran, akan saya berangkatkan umroh saudara saya. Luar biasa. Ternyata diam-diam datang ke kantor ngeberangkatin umroh 20 orang saudaranya. Dari pihak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tapi katanya mohon maaf, yang bawa saya mintanya Pak Tatang. Wih, saya akhirnya disuruh berangkat lagi sama pimpinan. Baru 3 bulan saya berangkat umroh, terpaksa disuruh berangkat lagi saya umroh. Alhamdulillah. Jadi ternyata bagi ada orang yang keinginan, yang awalnya itu sama sekali tidak bisa baca Quran, kalau ada keinginan yang kuat, maka alhamdulillah itu orang tersebut bisa baca Quran. Alhamdulillah. Ini ada. Jadi harus ada introspeksi diri. Bisa nggak gue baca Quran? Mau nggak bisa baca Quran?
Bisa nggak saya sholat? Mau nggak saya sholat? Kan begitu kira-kira. Iya. Bagi orang yang nggak mau, ya udah. Allah nggak maksa. Kan gitu. Kita kira-kira Ustazah Istighna dan para pendengar dia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, amin ya rabbal alamin. Ini nggak apa-apa Ustadz, tadi Ustadz bilang ke saya. Dibilang ke saya. Iya. Pengalaman yang luar biasa. Iya. Nah, yang terakhir nih Ustadz, apa pesan dan nasihat Pak Ustadz kepada umat Islam, khususnya pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, ya, dalam menjaga momentum bulan Ramadan untuk mengalami perubahan diri yang berkelanjutan setelah bulan suci ini berakhir. Baik, tidak terasa waktu sudah hampir 1 jam lebih ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya Ibu Hesti Hasan dalam obrolan kita. Satu nasihat dari saya, dari apa yang disampaikan tadi, kita ngelihat surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau kata orang Tasik mah kudu buru-buru. Nanti buru-buru. Harus bersegeralah kamu. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang mana nanti akan diberikan sorga kata Allah. Yang mana sorganya? Yang sorganya itu penuh dengan kenikmatan, dengan keindahan, dengan kebaikan, dan luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kita yang melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu pesan dan nasihatnya adalah maksimalkan ibadah puasa kita. Jangan karena pimpinan, jangan karena Bapak Bupati. Bapak Haji Junaidi ada? Karena ada Pak Haji Junaidi pura-pura kita puasa. Tapi di luar mah makan di pinggir jalan, homestay-nya banyak, pinggir laut gak ada yang tahu, ya Maya. Iya. Tetapi apa? Harus sungguh-sungguh kita ikhlas karena Allah, merasa disaksikan oleh Allah. Maka pesan singkat dari saya, utamakan, usahakan, maksimalkan puasa, dan tentunya hal-hal yang mendorong, mendukung daripada keutamaan ibadah puasa. Apa itu? Terawihnya. Apa itu? Sedekah jariyahnya, zakat fitrahnya jangan lupa. Zakat fitrah sebentar lagi kita akan kewajiban membayarkan zakat fitrah. Ketika orang puasa tidak membayar fitrah, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung pahala puasanya itu antara langit dan bumi. Rugi apa rugi? Rugi sekali, maka bayar. Berapa? Orang cuman berapa? Kalau di Jakarta biasanya cuma 45.000. 2,5 liter ya. Beras. Kalau diuangkan kurang lebih 50.000. Bayarlah itu. Mohon maaf para pendengar, barangkali mungkin sanak saudara keluarga yang ada jauh sana, coba tanya, udah bayar fitrah apa belum? Jangan sampai lupa, besok Idul Fitri ada sanak saudara yang belum bayar fitrah. Bayarkan sama kita, insya Allah dapat pahala kita. Gitu kan? Jadi ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah kita yang berpuasa, kita yang sholat, kita yang umrah, kita yang haji, kita yang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekapur sirih nasihat dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyempurnakan. Saya dari Tatang Jenderal Muttaqin, atas nama dari penyuluh Kepulauan Seribu, mengatasnamakan juga dari teman-teman penyuluh. Barangkali insya Allah saya akan silaturahmi ke masjid dan musala. Tolong jangan disiapa-siapakan saya, karena saya harus silaturahmi datang. Dan mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangan. Allah yang Maha menyempurnakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama kajian Islami di podcast Radio Kepulauan Seribu. Hari ini Senin 25 Maret 2024 bersama narasumber kita dari Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, Ustadz Tatang Mutakin, Tatang Zainal Mutakin, dan dengan tema perubahan diri dari datangnya bulan Ramadan. Semoga kajian Islam ini bermanfaat dan kita semua menjadi muslimin dan muslimah yang memiliki iman dan takwa lebih baik lagi. Amin, amin. Selama bulan suci Ramadan. Amin, Ustaz, ya. Terima kasih Ustadz Sama-sama. sudah punya waktu Iya. untuk hadir di podcast Radio Kepulauan Seribunya. Sama-sama. Semoga nanti ada umur panjang, Amin. boleh kita jumpa lagi. Amin, insyaallah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz sudah hadir. Amin. Semoga Baik, sama-sama. ya ini sangat bermanfaat. Amin. Terima kasih. Baik, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, saya Hesti Hasan bersama Pak Ustadz Tatang pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.